Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, kula nuwun, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam rahayu, salam kebajikan. Kembali lagi saya Ki Ontono Gorojo, ya dari Cirebon, wong Cirebon. Yang belum kenal saya Ki Onto, keluarga besar Laskar Masanali Kasulan Cirebon, keluarga besar Wargi Jati Keraton Kasepuan Cirebon. Kalau sering main ke Keraton Kasepuan, Masjid Agung, Macan Ali, bisa ketemu saya. Dulu saya gondrong. Ini karena saya orang Cirebon, ya, mendengar berita yang viral yaitu Vina. Itu sebenarnya Vina itu 2016 dulu tuh. Sampai sekarang makin rame. Jujur aja kami masyarakat Cirebon, saya ya merasa risih-risihnya apa kok nggak selesai-selesai gitu tuh. Jadi sepertinya banyak sandiwara gitu loh yang saya lihat gitu. Nah, terakhir kemarin update terbaru itu Pak Suroto. Siapa Pak Suroto? Pak Suroto ini adalah seorang perangkat desa dari Kecomberan. Kecomberan itu nama desa, Kecamatan Talun. Di Jembatan Vina. Ada jembatan namanya Jembatan Kepompongan. Itu jalan daripada jalan raya penghubung kota dan kabupaten. Kalau Anda dari kota melalui evakuasi atau melalui Bandara Penggung, Cakrabuana mau ke Sumber, Anda harus melewati desa Kepompongan dan Kecomberan dan lewat jembatan yang disebut Jembatan Vina. Kalau sebelah timur Jembatan Vina itu desa Kepompongan, Kecamatan Talun. Kalau sebelah barat desanya Kecomberan, Kecamatan Talun. Jadi Pak Suroto ini adalah seorang saksi. Saksi yang pertama kali menemukan Vina dan menolong Vina dan Eki, bahkan membawa ke rumah sakit. Dan Pak Suroto ini ikut hadir di dalam persidangan atau pengadilan Eki dan Vina, seperti itu. Nah, menurut Pak Suroto nih, kejadian Eki dan Vina itu bukan di jembatan, bukan. Seperti yang dibilang orang, bukan. Tetapi sekitar 100 meter di arah barat Jembatan Vina. Ini menurut Pak Suroto ya, karena Pak Suroto yang pertama kali menolong Vina, bahkan nganter sampai rumah sakit dan jadi saksi di persidangan. Nah, ini kejadiannya menurut Pak Suroto bukan di trotoar ya, atau lagi di rumput, tetapi di aspal. Di aspal atau jalan raya. Di mana masuk desa Kecomberan, Kecamatan Talun. Nah itu, di sebelah barat Jembatan Vina sekitar 100 meter. Dan menurut Pak Suroto ini katanya waktu itu jam 10 malam, sekitar jam 10 malam dan hujan katanya itu. Darahnya sampai ngelocor ke sana katanya seperti itu. Tetapi banyak sekali di medsos, beredar foto Eki dan Vina tergeletak. Ya, itu jelas-jelasan Eki dan Vina, di mana Vina ditutupin jaket warna biru putih dan Eki tergeletak, ada helmnya juga pakai kaos hitam. Nah itu, saya juga punya foto yang beredar di media sosial, saya simpan-simpan foto Eki gitu tuh, dan Vina juga foto Eki ketika dibawa ke rumah sakit saya simpan ada di handphone saya lihat di sebuah statusnya siapa itu di Facebook, ada lah gitu tuh, saya simpan. Oh iya, ini fotonya seperti ini, bahkan itu beredar fotonya di mana-mana gitu tuh, itu foto Eki dan Vina. Tetapi menurut Mas Suroto, ketika saya lihat di sebuah video, menurut Mas Suroto fotonya tidak seperti itu posisinya, katanya posisi Vina itu sekitar 5 atau 6 meter lah dari Eki. Sedangkan itu kalau yang di foto yang beredar itu si Eki sama Vina kan seperti berdekatan ya. Seperti berdekatan. Eki sama Vina di foto yang beredar itu paling jaraknya ya berapa senti gitu tuh berdekatan. Tapi menurut Pak Suroto jaraknya sampai 5 meter. Yang jadi pertanyaan, foto yang beredar itu siapa yang memfoto? Yang jadi pertanyaan itu kan foto dan Eki dan Vina ya yang beredar di media sosial. Itu siapa yang memfoto? Pertanyaannya seperti itu, perlu diselidiki itu. Siapa yang memfoto, dan di situ banyak sekali kaki pakai sepatu gitu tuh. Harus diselidiki itu sebenarnya siapa yang memfoto. Itu jelas-jelasan kan Eki dan Vina kan itu yang tergeletak ya, yang di foto beredar. Tetapi menurut Pak Suroto, saya dengar tadi di sebuah tayangan katanya tidak seperti itu gitu tuh, tidak seperti itu. Coba Anda lihat video-video terbaru dari Pak Suroto begitu tuh, saya terus ikutin. Kenapa saya ikutin? Karena saya orang Cirebon, saya pingin kasus Vina ini terang benderang begitu, nggak ada tutup-tutupan. Karena apa? Kita orang Cirebon pegang marwah ya. Kita hidup di Cirebon harus berterima kasih pada leluhur Cirebon, yaitu Mbah Kuwu Cirebon dan Sunan Gunung Jati. Sunan Gunung Jati punya penatah petitih. Anda orang Cirebon, kalau nggak kenal penatah petitih Sunan Gunung Jati, Anda belum layak jadi orang Cirebon ya. Harus tahu kalau wong Cirebon ku ngaku wong Cirebon kudu weru penatah petitih Sunan Gunung Jati. Bukan cuma isun titip tajukelan fakir miskin saja, itu penatah petitih yang umum pesannya. Tapi ada penatah petitih Sunan Gunung Jati yang bagus, yaitu aja membelai wong kang salah. Jangan membela orang yang salah. Aja lelaku bobat, jangan berbohong, jangan memanipulasi. Itu ada penatah petitih. Dan ada lagi, siran duwe akhlak kang mulia.
kamu harus punya akhlak yang mulia. Itu pendatang berdiri Sunan Gunung Jati Cirebon. Kalau Anda mengaku sebagai orang Cirebon, tinggal di Cirebon, makan minum, cari makan, cari uang, bahkan di Cirebon, oh yes di Cirebon, di sini ya harus patuhi pendatang berdiri. Ya kalau nggak pingin, punten maaf, walat. Seperti itu. Karena pendatang berdiri ini adalah pesan dari orang suci, ya, pendiri Cirebon, wali Songo, bahkan wali kutub, pemimpin para wali, yaitu Sunan Gunung Jati Cirebon, itu pendatang berdirinya seperti itu. Isun titip tajuk lawan fakir miskin. Titip tajuk itu apa? Musola, masjid, langgar. Para fakir miskin harus diperhatikan. Aja lalaku bobat, jangan bohong. Aja bela wong kang salah, jangan bela orang yang salah. Dua akhlak yang mulia, punyalah akhlak yang mulia. Itulah pesan dari Sunan Gunung Jati. Kalau mau dilanggar silakan, tinggal dirasakan saja. Itu kenapa saya ikut-ikutan begitu tuh membahas kasus Vina, karena apa? Saya merasa orang Cirebon. Dan bukan cuma teori saja. Kita di Cirebon begitu. Di Cirebon itu Cirebon kota wali, hidupkanlah marwahnya seperti itu. Makanya ini saya harap ya semoga semuanya bisa berkata jujur terus terang apa adanya ya. Ya, berkata jujur terus terang apa adanya supaya apa? Supaya terang benderang kasus Vina ini. Ini ada Pak Suroto yang memang dia notabene-nya adalah penolong Vina yang pertama kali. Saya sangat senang Pak Suroto bisa muncul ke layar kaca, ke berita. Pak Suroto yang menolong Vina, bahkan mengantar Vina sampai rumah sakit, bahkan Pak Suroto menjadi saksi di pengadilan untuk persidangan kasus Vina ya. Menurut Pak Suroto kejadian itu sekitar jam 10 malam ketika hujan ya. Nah, tetapi foto-foto Eki dan Vina ini benar foto Eki dan Vina yang beredar kan di sana di media sosial. Itu bukan nggak ada hujan. Lihat aja aspalnya kering. Lihat aja foto Eki dan Vina yang beredar di media sosial itu aspalnya kering. Aspal kering ya. Eki dan Vina berjejer begini nggak jauh. Kalau menurut Pak Suroto kan jaraknya ada 5 meter. Dan menurut Pak Suroto ketika ada saya lihat di tayangan media sosial itu, Pak Suroto ketika ditanya apakah ini foto Eki dan Vina posisinya begini, kata Pak Suroto tidak, saya dengarnya seperti itu. Nah itu artinya apa? Artinya bahwa foto yang beredar posisinya Eki dan Vina itu tidak seperti yang Pak Suroto lihat. Seperti itu. Pak Suroto ini saksi loh, saksi pertama yang bawa Eki dan Vina menolong. Posisinya tidak seperti itu, tidak seperti yang difoto, yang beredar Eki dan Vinanya. Tapi yang difoto itu yang diyakini Eki dan Vina juga. Kalau toh itu yang difoto Eki dan Vina, pertanyaannya siapa yang memfoto ya dan tujuannya apa? Seperti itu. Perlu diselidiki karena di situ juga banyak kaki-kaki orang pakai sepatu. Nah, itu diselidiki itu ya. Semoga kasus ini cepat selesai ya. Jadi kita bisa tenang ya, sinetronnya bisa berakhir dengan baik. Jadi Cirebon harus tetap kota wali. Gitu saja menurut saya ya. Kita tetap semangat berdoa. Kalau saya cuma bisa nolong dengan doa ya. Memohon pada Gusti Allah Tuhan saya, kepada para leluhur Cirebon, karena saya mengakui para leluhur Cirebon adalah orang-orang yang hebat. Jauh dibandingkan dengan para tersangka kasus Vina, jauh. Para tersangka kasus Vina itu nggak ada apa-apanya dibandingkan dengan para leluhur yang ada di Cirebon. Betul nggak? Jadi kita harus makin giat berdoa, makin giat bertawasul begitu, karena tawasul adalah doa yang dipanjatkan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, mendoakan para leluhur, karena jasa leluhur Cirebon ada kita di sini karena jasa para beliau. Itu saja dari saya. Ayo kita jaga Indonesia harus tetap Bhinneka Tunggal Ika, walaupun berbeda-beda tetapi tetap satu. Pancasila dan sila kelima, keadilan sosial. Keadilan sosial. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia harus benar-benar ditegakkan. Jangan cuma slogan saja. Itu saja dari saya. Rahayu saing dumadi, semoga Indonesia selalu diberkahi oleh Tuhan Yang Maha Kuasa dan oleh para leluhurnya. Kita jangan sampai lupa purwadaksinya. Kita harus ingat kepada leluhur kita. Terima kasih. Teriring salam dan doa dari saya, Ki Ontono Goroco dan keluarga besar Laskar Macanali Kasunan Cirebon, keluarga besar Wagi Jati Keraton Kasebon Cirebon. Semoga kita semua mendapatkan berkah dan kebaikan dari Tuhan Yang Maha Kuasa. Salam Rahayu Saing Dumadi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan tetap Indonesia, Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, tetap merdeka, dan kita harus merdeka, tetap merdeka. Semangat, semangat, semangat membela kebenaran. Kebenaran pasti menang. Kebenaran pasti menang. Kebenaran pasti menang. Terima kasih.
Oke teman-teman, menurut pengakuan yang menemukan Vina dan Egi itu foto yang beredar sebenarnya udah banyak banget. Itu benar, tidak berdekatan ya. Itu berjauhan hingga 5 meter nih teman-teman. Nah, yang jadi pertanyaan di stit kita video yang tadi, siapa yang moto hal tersebut ya? Jadi itu nggak jadi apa ya teman-teman ya? Nggak usah kita perdalam karena hari ini dan detik ini masih ada yang harus kita bebaskan teman-teman, yaitu Peggy Setiawan yang masih dalam penjara. Semoga aja Peggy Setiawan cepat terbebaskan teman-teman. Dan kita tunggu aja nih kelanjutan kasus ini. Apakah dia akan start ke sini, apakah dia akan selesai. Ya kita doakan aja biar cepat selesai ya. Agar tidak ada yang ditutup-tutupi. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.